Teori keperawatan menurut Betty Newman yang beranggotakan Naswa Septiana Eka Syahputri, Putri Maharani, Siti Ardianti Delia, dan Laila Fatih Sabila. Biografi dari Betty Newman. Betty Newman lahir di Ohio pada tahun 1924. Dia anak kedua dari 3 bersaudara dan merupakan anak perempuan satu-satunya. Newman menerima gelar BS pada Keperawatan Kesehatan Masyarakat tahun 1957 dan MS Kesehatan Masyarakat serta Konsultan Keperawatan Jiwa tahun 1947. Pada tahun 1967, 6 bulan setelah mendapatkan gelar MS, dia menjadi kepala fakultas dari program di mana ia lulus dan memulai kontribusinya sebagai guru, dosen, penulis, dan konsultan dalam berbagai disiplin ilmu kesehatan. Nah, pada tahun 1966, ia menjadi konsultan keperawatan jiwa dari Universitas California, LA. Tahun 1985, Newman menyelesaikan PhD dalam bidang clinical psychology dari Universitas Pacific Western. Dia mempraktekkan bedside nursing sebagai staf kepala dan private duty nurse di berbagai rumah sakit. Pekerjaannya di komunitas termasuk di sekolah-sekolah, perawatan di perusahaan, dan sebagai kepala perawatan di klinik obstetrik suaminya dan konseling intervensi krisis di keperawatan jiwa di komunitas. Pada tahun 1973, Newman dan keluarga kembali ke Ohio. Sejak itu, dia sebagai konsultan kesehatan jiwa menyediakan program pendidikan berkelanjutan dan melanjutkan perkembangan dari modelnya. Dia yang pertama kali mendapatkan California Licensed Clinical Fellows of the American Association of Marriage and Family Therapy dan tetap melakukan praktek konseling. Untuk selanjutnya yaitu definisi keperawatan. Pada Lokakarya Nasional pada tahun 1983, keperawatan adalah pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan biopsikososio-spiritual yang komprehensif yang ditujukan kepada individu, kelompok, dan masyarakat, baik sakit maupun sehat, yang mencangkup seluruh proses kehidupan manusia. Keperawatan adalah upaya pemberian pelayanan atau asuhan yang bersifat humanistik dan profesional, holistik berdasarkan ilmu dan kiat, standar pelayanan dengan berpegang teguh kepada kode etik yang melandasi perawat profesional secara mandiri atau melalui upaya kolaborasi. Menurut Betty Newman, keperawatan adalah profesi yang unik dengan tujuan utama untuk menjaga stabilitas sistem klien. Stabilitas ini dicapai dengan mengurangi stres melalui intervensi keperawatan. Yang selanjutnya asumsi. Secara garis besar, asumsi diidentifikasi Newman sebagai berikut. A. Setiap orang adalah individual unik dengan range respon yang normal. B. Beberapa tipe stresor mungkin dalam garis keseimbangan individual atau garis pertahanan normal. Stresor alamiah mungkin berdampak keluar yang mana seseorang mungkin menggunakan garis pertahanan yang fleksibel. C. Suatu waktu manusia dalam respon normal yang mana mereka dalam garis pertahanan normal. D. Garis pertahanan fleksibel adalah sistem reaksi yang digunakan untuk pertahanan stresor. Ketika garis pertahanan fleksibel tidak dapat digunakan untuk pertahanan stresor, stresor mempengaruhi keseimbangan seseorang. E. Garis pertahanan internal individu stabil dan menghasilkan individu yang normal. F. Kesakitan adalah hubungan yang dinamis antara fisiologi, psikologi, sosio-budaya, dan perkembangan status. G. Pencegahan utama atau primer adalah mengidentifikasi dan semua faktor risiko berhubungan dengan stresor. H. Pencegahan sekunder berhubungan dengan gejala dan strategi intervensi. I. Pencegahan tersier berhubungan dengan adaptasi atau hasil rekonstruksi. Paradigma keperawatan. Berikut ini adalah 4 komponen utama paradigma keperawatan dalam teori Betty Newman. Yang pertama, manusia. Newman memandang manusia atau klien secara keseluruhan atau holistik yang terdiri dari
1. Faktor fisiologis meliputi struktur dan fungsi tubuh. 2. Faktor psikologis terdiri dari proses dan hubungan mental. 3. Faktor sosial budaya meliputi fungsi sistem yang menghubungkan sosial dan ekspektasi kultural dan aktivasi. 4. Faktor perkembangan sepanjang hidup. 5. Faktor spiritual pengaruh kepercayaan spiritual. Faktor-faktor ini berhubungan secara dinamis dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Adapun paradigma keperawatan yang nomor 2 yaitu kesehatan atau health. Sehat merupakan kondisi di mana bagian dan subbagian keseluruhan manusia yang selalu harmoni. Sehat relatif dan dinamik dengan stabilitas yang bervariasi. Garis normal sebagai parameter status sehat. Sehat sendiri merupakan individual kadang seimbang, stabilitas klien atau berubah. Kemudian yang nomor 3 yaitu lingkungan atau environment. Menurut Newman, lingkungan adalah seluruh faktor internal dan eksternal yang berada di sekitar klien. Pengaruh lingkungan terhadap klien atau sebaliknya dapat berdampak positif dan negatif. Stresor yang berasal dari lingkungan meliputi 3 hal, yaitu intrapersonal, interpersonal, dan ekstrapersonal. Newman membagi lingkungan menjadi 3 yaitu 1. Lingkungan internal, yang berarti lingkungan intrapersonal yang ada dalam sistem klien. Kemudian yang nomor 2 yaitu lingkungan eksternal, yang berarti lingkungan yang berada di luar sistem klien, kekuatan-kekuatan dan pengaruh interaksi yang berada di luar sistem klien. Dan yang nomor 3 yaitu lingkungan yang diciptakan merupakan pertukaran energi dalam sistem terbuka dengan lingkungan internal dan eksternal yang bersifat dinamis. Lingkungan ini bertujuan untuk memberikan stimulus positif ke arah kesehatan klien. Stresor sendiri merupakan kekuatan lingkungan yang menghasilkan ketegangan dan berpotensial untuk menyebabkan sistem tidak stabil. Kemudian paradigma keperawatan yang nomor 4 yaitu keperawatan atau nursing. Newman menyatakan bahwa keperawatan memperhatikan manusia secara utuh dan keperawatan merupakan sebuah profesi yang unik yang mempertahankan semua variabel yang mempengaruhi respon klien terhadap stresor. Melalui penggunaan model keperawatan dapat membantu individu, keluarga, dan kelompok untuk mencapai dan mempertahankan level maksimum dari total wellness. Keunikan keperawatan yaitu berhubungan dengan integrasi dari semua variabel yang mana mendapat perhatian dari keperawatan itu sendiri. Newman 1981 menyatakan bahwa dia memandang model sebagai sesuatu yang berguna untuk profesi kesehatan di mana mereka dan keperawatan mungkin berbagi bahasa umum dari suatu pengertian. Newman juga percaya bahwa keperawatan dengan perspektif yang luas dapat dan seharusnya mengkoordinasi pelayanan kesehatan untuk pasien supaya fragmentasi pelayanan dapat dicegah. Proses keperawatan menurut Betty Newman. Menurut Betty Newman, proses keperawatan adalah upaya untuk mencapai stabilitas sistem klien dan mengurangi stres. Berikut adalah tahapan proses berdasarkan model Betty Newman. 1. Pengkajian. Pada tahap ini perawat mengidentifikasi faktor stres atau stressor yang mempengaruhi pasien. Pengkajian juga meliputi penilaian tentang garis pertahanan dan garis resistensi yang dimiliki oleh pasien. 2. Diagnosa keperawatan. Setelah mengidentifikasi stresor, perawat menyusun diagnosis yang fokus dan respon individu terhadap stresor yang ditemukan, baik dalam kondisi aktual maupun potensial. 3. Intervensi perencanaan. Intervensi dalam model Newman dibagi menjadi 3 tingkat pencegahan: pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. 4. Implementasi. Melaksanakan intervensi rencana yang sudah dibuat dengan pendekatan yang holistik dan sesuai kebutuhan individu pasien. 5. Evaluasi. Mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah diterapkan. Jika intervensi belum mencapai tujuan yang diinginkan, perawat perlu melakukan pengajian ulang dan penyesuaian intervensi.